Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Semanser, welcome to Podcast Semanser. Podcast Semanser, milenial, intelijen, berbudaya. Baik, kembali lagi bersama saya PR, Putri Raju. Pada edisi kali ini 13 Maret 2025. Nah Sobat Semanser, kali ini saya sendirian karena tidak ada partner. Dan juga tidak saya saja yang sendirian karena narasumber kita pada kali ini juga sendirian. Nah maka dari itu kita akan membahas hal-hal yang sangat penting bagi remaja khususnya. Karena masa remaja itu adalah masa yang perlu banyak sekali pilihan dan juga perencanaan untuk masa depan. Maka dari itu Sobat Semanser harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Karena kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu remaja kita. Kita harus membuat perencanaan agar waktu remaja kita tidak kebuang sia-sia. Oke Sobat Semanser, kita tidak hanya sendiri di sini karena pada kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat spesial, yaitu salah satu siswa SMA Negeri 1 Seririt yang kemarin telah membanggakan sekolah kita dengan meraih runner up 2 dalam ajang Duta Genre Kabupaten Buleleng. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut narasumber kita pada kali ini, yaitu Imade Dwi Swadnyana. Oke Dwi, gimana nih kabarnya kali ini? Tengkaro baik. Nah Sobat Semanser, perlu kalian ketahui bahwa biasanya yang menjadi host itu Dwi ya. Sekarang jadi narasumber. Tapi sekarang dia telah menjadi narasumber. Tidak tersangka ya Dwi ya, tidak tersangka lagi. Tidak tersangka. Tidak menyangka. Oke Dwi, jadi gimana nih kesan dan pesan kamu dulu setelah menjadi Duta Genre? Gimana perasaannya? Aduh, kalau perasaannya dan kesannya itu sangat bangga sih karena bisa mencapai planning saya dari SMP ya. Oh, jadi ini sudah impian Dwi dari Ya, sudah SMP impian. ya, dan ternyata terwujud sekarang. Ya, Bangga benar sekali sih pastinya sudah Dwi. saya rencanakan gitu. Ya benar. Jadi sesuai juga ya Duta Genre generasi berencana, dan juga meraihnya pun juga sudah direncanakan oleh Dwi Benar sekali. gitu. Nah Dwi, jadi Dwi kan Duta Genre nih sekarang. Nah ngomong-ngomong genre itu apa sih Wi? Jadi Duta Genre itu adalah duta generasi berencana yang dinaungi dan diwadahi oleh Kemendikbangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana pada remaja. Ya. Dan juga Duta Genre itu adalah bertujuan atau bermanfaat bagi remaja karena untuk membentuk remaja menjadi panutan serta pendidik sebaya yang dapat memberikan inspirasi serta edukasi kepada remaja dan untuk membangun semangat para remaja agar menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria dan dapat memulai kehidupan dengan perencanaan yang matang. Oke, jadi itu ya Sobat Semanser, apa itu Duta Genre perlu kalian ketahui pastinya. Nah Dwi, jadi Dwi kan ikut Duta Genre nih. Nah manfaatnya mengikuti Duta Genre bagi Dwi dan juga teman-teman Dwi di sekitarnya itu? Yaitu saya bisa menjadi aspirasi baik kepada remaja-remaja yang ada di Kabupaten Buleleng serta menjadi dapat mengedukasi para remaja agar dapat menghindari pernikahan dini atau kekerasan seksual. Karena sudah kita ketahui bersama Ya, ya benar Dwi, sekali. karena kali ini itu pernikahan dini, apa namanya lagi? Narkoba itu sering penyumbang terbanyak yaitu di Kabupaten Buleleng. Iya, jadi itu peran utama Benar dari sekali. seorang Duta Genre Dwi ya, Ya. untuk memberantas itu semua. Berantas. Nah Dwi, jadi Dwi kan tadi itu adalah merupakan impian Dwi dari SMP nih untuk mengikuti Duta Genre. Benar Nah sekali. bagaimana sih proses seleksi agar Dwi itu bisa menuju atau mencapai Duta Genre tersebut? Oke, jadi saya sedikit cerita ya. Nggak sedikit sih, lebih Banyak. panjang ya. Boleh. Jadi saya menjadi impian saya menjadi Duta Genre itu sudah saya planning dari SMP, dari kelas 9. Dan akhirnya waktu itu saya nggak sempat untuk daftar karena belum mencukupi umur. Dan pada hari ini tahun 2025 akhirnya bisa mendaftar gitu. Jadi pada saat itu ada rangkaian seleksi video terlebih dahulu, yaitu pengenalan diri. Dan selanjutnya diseleksi siapa yang bakal yang lolos masuk ke 10 besar. Nah,
pada saat 10 besar itu kita akan dites, tes tulis serta tes wawancara. Itu. Nah, Selanjutnya itu yaitu tes apa namanya? Dipilah lagi menjadi 5 besar. Wah. 5 cowok, 5 cewek gitu. Ya. Dan setelah 5 besar itu banyak banget tes-tesnya. Mulai dari kita workshop WUTK, motion challenge, karantina. nah juga selama 2 minggu. Jadi untuk seleksi ini kurang lebih selama 2 bulan ya 2 dilaksanakan. bulan. Dari awal seleksi banget sampai menuju ke grand final itu 2 bulan totalnya Iya. Dwi ya. Nah, ngomong-ngomong Dwi, tadi Dwi kan menyinggung tahun lalu itu belum bisa daftar karena belum cukup umur. Oke, jadi deg-degan nih di Deg-degan ya. samping Duta Genre. Jadi itu Dwi karena belum cukup umur gitu. Nah, sebenarnya berapa tahun sih untuk mendaftar Duta Genre? Siapa tahu sobat semansa di rumah ingin mendaftar juga biar kayak Dwi nanti gitu. Jadi usia yang ingin mendaftar Duta Genre itu usia 16 tahun. 16 tahun ya. Oh, jadi Dwi baru 16 tahun sekarang Ya, ya. 16 tahun. Belum 17 ya. Ya, belum gini, masih ilegal ya. Masih legal. Oke, jadi Dwi tentunya banyak sekali tuh dari proses seleksi 2 bulan itu kan banyak sekali tuh prosesnya, panjang juga ya 2 bulan, bukan waktu yang Panjang. singkat. Nah, adakah tantangan yang Dwi alami dan bagaimana sih cara Dwi menghadapi tantangan itu pada proses seleksi Duta Genre tersebut? Oke, jadi tantangannya itu sebenarnya ada di motion challenge. Kenapa di motion challenge? Sekarang itu benar-benar kita dites gitu loh dengan Q&A selama 1 menit. Gimana kita cara jawab pertanyaan itu selama 1 menit? Bayangkan. Namun Dwi udah ya bisa melewati ini, dan juga pada saat itu ada tes proker. Itu benar-benar juri-jurinya tuh orang-orang hebat. Jadi sedikit deg-deg gitu. Nah, jadi itu ya motion challenge gitu ya. Iya, motion Jadi itu challenge. terdiri dari Q&A selama 1 menit. Iya, Gitu. 1 menit. Wah, lumayan juga Kita ya. menjawab selama 1 menit. Dan waktu itu pada grand final ya Astungkara sudah bisa lolos 3 besar. Itu juga kita Q&A dengan waktu 1 menit. 1 menit juga. 1 Terus menit. ditonton banyak orang, Ya, apa nggak ditonton deg-degan banyak. tuh Wi? Deg-degan banget ya di depan Ya. orang-orang hebat. Oke. Nah, itu ya Sobat Semanser, tantangan yang dihadapi Dwi selama proses seleksi 2 bulan itu. Nah, Dwi, jadi kan Dwi sudah menjadi seorang Duta Genre nih. Iya. Nah, apa saja sih Wi tugas utama dari seorang Duta Genre? Jadi tugas utama dari Duta Genre itu yang pastinya kita mengedukasi serta memberikan informasi kepada remaja gitu, agar dapat menghindari dari kekerasan seksual serta pernikahan dini. Karena seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah kita tadi bahas, yaitu Kabupaten Buleleng menyumbangkan paling banyak tentang kasus pernikahan dini dan juga kasus kekerasan seksual. Oh, jadi seorang Duta Genre itu harus berupaya ya Dwi Iya. ya, mulai dari sosialisasi ke sekolah mungkin ya, Bener banget. untuk menyadarkan remaja akan pentingnya menjaga diri dan Iya. perencanaan-perencanaan masa depan. Bener gitu. banget. Oke Dwi, jadi tadi kan sudah aku nanya nih, tadi aku lupa, malah tantangan aja tak tanyain. Jadi kan tadi sudah tantangan Dwi. Iya. Nah, kesan apa saja sih yang dapat Dwi yang paling membekas di hati gitu? Mungkin Aduh, partnernya gitu kan, Duta Genre berpasangan tuh kan, Iya, berpasangan. Mungkin partnernya itu sangat baik atau sangat humble ataukah ada gitu Dwi? Aduh, kesannya ya yang paling nempel itu benar-benar semua sih. ada Semuanya. kesannya, dan juga yang benar-benar plot twist itu ya, pasangannya itu saya nggak tahu bahwa kita itu saudara. Masa? Benar-benar saudara. Sebelumnya saya nggak tahu bahwa pasangan saya itu saudara. Wah. Namun setelah saya kasih tahu ibu saya, oh itu saudara. Jadi Wah. benar-benar plot twist gitu. Nah, saudara apa tuh ya Kak? Boleh tahu? Saudara gini, sepupu. Sepupuan ternyata ya, sepupuan. tapi kalian nggak saling kenal. Nggak saling, belum tahu lah gitu. Hmm. Saudara sepupu jauh gitu. Oh gitu, jadi sangat plot twist ya. Plot twist, dan plot twistnya juga kita satu desa gitu. Satu desa. Satu desa. Dia cari ya Dia Dwi ya. cari. Oke, jadi ternyata dunia itu sesempit itu ya Dwi ya. Sesempit itu. Oke Dwi, tadi kan sudah berbincang mengenai hal yang paling membekas nih Dwi ya. Nah, untuk perencanaan kedepannya setelah menjadi Duta Genre itu apa saja sih Wi? Perencanaan untuk kedepannya Ya. saya perencanaan saya itu bisa sosialisasi dengan baik di sekolah-sekolah, dan semoga remaja-remaja yang ada di Kabupaten Buleleng dapat
mencerna lah informasi yang kita berikan gitu. Gitu ya. Ya, Jadi Dwi seluruh Buleleng nih, Wi. seluruh Buleleng. Ya, Kita lumayan mengedukasi juga di ya. sekolah-sekolah gitu, workshop lah. Dan pastinya harus menyiapkan program-program Bener dong. agar bisa. Nah, Dwi, jadi kan nantinya Dwi akan mengunjungi sekolah-sekolah ya. Nah, bagaimana sih caranya agar pesan-pesan yang nantinya Dwi mau sampaikan itu bisa nyampe ke mereka gitu, bisa menjadikan mereka itu apa ya Wi ya istilahnya ya, jadi menyadari gitu bahwa perencanaan dan juga kesadaran remaja itu sangat penting mengingat maraknya kasus-kasus yang ada di Buleleng saat ini gitu. Oke, jadi pastinya kita sebagai generasi berencana kita harus memulai pendekatan kepada remaja-remaja dan juga memberikan empati yang sangat baik dan positif kepada remaja tersebut agar dapat menyerap informasi tersebut gitu. Jadi itu ya salah satu caranya agar pesan-pesan dari Duta Genre itu tersampaikan kepada remaja-remaja yang ada di Kabupaten Buleleng. Oke Wi, jadi kemarin kalau nggak salah genre itu ada nggak sih salamnya? Ada dong. Gimana tuh? Bisa diajarin nggak? Kalau aku bilang salam genre, salam. Kalian jawab gitu ya? Kamu jawab ya? Jadi salam kita jawabnya genre. salam Ya. gitu. Ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Boleh, 1, 2, 3. Salam genre. Salam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Padahal kita cuma berdua ya, Wi ya. Cuma berdua. Tapi sudah seheboh ini Seheboh gitu. dong. Harus penontonnya tuh harus apa namanya? Biar bisa menyerap informasi juga ya. Ya. Siapa tahu nanti tahun depan ada yang daftar nih. Ya boleh, apalagi siswa Semanser kan harus menjadi penerus dari Penerus, Dwi, gitu. penerus saya dong. Nah Dwi, pastinya orang tua atau kerabat-kerabat kamu sangat bangga ya Wi ya. Apalagi Pastinya melihat dong. Dwi sekarang di posisi ini gitu. Jadi apalagi dulu Dwi berada di posisi aku sekarang menjadi host, tapi Sekarang jadi narasumber. sekarang jadi narasumber nih, itu sangat luar biasa, ikut bangga juga ya dengan Dwi. Nah, apakah ada pesan-pesan nih Dwi untuk teman-teman di rumah, siapa tahu ada yang ingin ikut juga jadi duta genre. Jadi apa saja hal yang harus dipersiapkan, terutama mental sih Wi ya. Terutama mental. Terutama mental. Jika kalian mau daftar duta genre itu yang terutama tuh mental. Ya. Yang kedua berwawasan. Ya. Kita juga harus berwawasan lah gitu. Berwawasan. Dan juga menghindari merokok, Ya. minum itu harus dihindari karena kita menjadi pendidik sebaya gitu. Kita Ya. jadi konselornya gitu. Masa kita yang melakukan hal-hal tersebut? Kita jadi remaja harus sehat, cerdas dan ceria. Benar sekali. Oke, Wi, selain itu juga pastinya kita harus punya relasi ya, Iya, Dwi benar ya. banget. Oke, jadi awal mulanya itu Dwi ada nggak sih rasa deg-degan kayak aku pengen ikut tapi pastinya teman-teman di rumah juga kayak gini ya Wi, punya perasaan kayak aku pengen ikut duta genre no, tapi gimana ya caranya, aku takut nggak punya siapa-siapa di sana kayak Iya, gitu. Gimana benar. sih caranya Dwi biar mengetahui informasi-informasi dari genre tersebut? Oke, jadi awalnya tuh ya saya memang planning ini tuh dari SMP. Tapi pas udah pendekatan mau pendaftaran itu saya sedikit apa namanya bingung gitu loh. Ya. Daftar nggak sih? Daftar apa enggak gitu? Saya nggak tahu. Saya nggak banyak tahu lah halnya gitu. Jadi saya coba aja daftar dan astaga sudah lolos gitu. Dan pada saat tes seleksi itu saya benar-benar sendirian, gak ada teman karena di Semanser cuma saya yang mewakili, jadi benar-benar sendirian gitu. Ya. Aduh gimana nih caranya biar punya teman di sini. Akhirnya saya ajak kenalan dan sampai sekarang pun deket-deket banget gitu. Dan Sekarang teman-teman udah- baik, siapa tuh teman-teman nonton ya. Ini ada winernya yaitu Kak Bayu, Kak Bayu. dan Kak Anggi yang Anggi. runner up 2, Kak Angga dan Kak Melda, dan runner up 1 maksudnya Ya. Kak Angga sama Kak Melda, dan runner up 2 saya Dwi dan siapa namanya tuh Kak Listia. Kak Listia. Dan duta atribut yaitu inteligensi ada Kak Dama dan Kak Randy, dan yang terakhir yaitu duta sosial media Kak Doni serta Kak Linda, dan favorit saya dengan Kak Listia. Wah, jadi favoritnya itu berdasarkan apa nih Wi kalau boleh tahu? Like di Berdasarkan Instagram. like. Ya. Jadi Dwi yang paling banyak like-nya, paling banyak Bener. digemari ya. Ya, pastinya itu didukung oleh teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Seriret dan juga teman-teman yang ada di luar dong pastinya. Ya, luar biasa sekali. Jadi duta genre itu ada 5 gelar. 5 gelar ya. Oke, jadi udah Sebenarnya 6 sih sama 6. favorit. sama favorit ya. Sama favorit. Oh, jadi ada 6 gelar ya.
Nah, jadi pastinya kan Dwi punya program-program nih, Wi, untuk Duta Genre ke depannya. Nah, bagaimana sih strategi Dwi untuk melaksanakan program-program itu agar semuanya berjalan gitu? Biar nggak ada nanti yang nggak berjalan program-programnya gitu. Oke, pastinya untuk menjalankan sebuah program itu kita harus berembung dulu sama tim kita yang mendapatkan ke-6 gelar itu. Jadi kita harus berkontribusi aktif untuk menjalankan sebuah program gitu. Nah, kita harus aktif dan pastinya kita aktif lah gitu. Jadi kita harus pintar berkomunikasi. Bener ya, banget, harus pintar komunikasi, jangan miscommunication. Ya, benar. Nah, Dwi, ngomong-ngomong, jadi di Duta Genre itu kan nggak sama semua umurnya ya? Nggak sama. Jadi ada yang udah kuliah. Ada yang udah kuliah, bahkan kemarin ada adik kelas 10. Wah, ada adik kelas. Ada. Dia lolos nggak, Wi? Lolos. Wah, lolos lima besar ya? Lima besar, Wah, keren banget. Ya Tuhan. Namanya Kak Doni sama Kak Linda. Siapa tuh nonton ya? Itu dua-duanya kelas 10. Iya, dua-duanya kelas 10. Luar biasa sekali ya melawan Luar biasa. mahasiswa bersaing ya, Ya, dengan bersaing lah. Kita mahasiswa berkompetisi di sana gitu. Jadi rentan umurnya tuh dari 16 sampai berapa, Wi, kalau pendaftaran? Kalau pendaftaran sih 16 sampai 24 atau 25 lah kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi ya bagi teman-teman yang ingin join Duta Genre juga biar sama kayak Dwi nantinya bisa banget join di tahun depan ya. Di tahun 2026 nanti ketemu sama saya. Ya, jadi seniornya ada Dwi nih di sana. Aduh, senior. Oke, Dwi. Tidak terasa ya, Dwi, kita sudah berbincang-bincang dari awal tadi membahas apa itu genre yang sebelumnya aku nggak tahu apa itu genre, sekarang aku udah tahu berkat Dwi gitu. Nah, Dwi, apakah ada nih, Wi, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana terkait genre ataupun pesan-pesan yang ingin Dwi sampaikan agar nantinya teman-teman di sana dapat menjadi remaja yang sesuai harapan? Ya, benar banget. Jadi pesan saya itu untuk remaja-remaja, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu, karena itu kita mencari pengalaman. Dan juga kalau dari diri kalian merasa takut gitu, aduh aku takut gagal, aku takut ini, aku ada sebuah quotes, kalau kalian merasa takut atau gagal, kalian nggak bisa sukses gitu. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba ya teman-teman. Tapi mencobanya ke hal positif. Hal positif gitu dong. Jadi galilah ilmu sedalam mungkin ya, sedalam lautan. Nah, cobalah sesuatu yang menurutmu itu positif untuk dijalankan. Jangan mengikuti hal yang negatif. Benar. Nah, Dwi, manfaat Duta Genre bagi diri Dwi sendiri itu apa sih, Wi? Tadi kan Dwi sudah menyampaikan nih, kita tuh harus mencoba, berani mencoba, menggali ilmu sedalam mungkin. Nah, manfaat Duta Genre untuk diri Dwi sendiri itu bagaimana? Manfaatnya sih saya bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar luar biasa, dan juga saya mendapatkan teman-teman yang lebih banyak lagi dari luar dari provinsi, dari luar kabupaten lah gitu. Banyak banget bisa mengenal teman-teman dan juga bisa dikenal lah sama remaja-remaja gitu. Oke, jadi manfaatnya selain wawasan kita menjadi luas ya, yang tadi Dwi bilang, kita juga menambah teman-teman, menambah relasi. Jadi banyak banget nih punya teman-teman ya, apalagi di Buleleng khususnya. Jadi Dwi kan biasanya seputaran Banjar atau Seririt, Cari. Sekarang udah ke kota Buleleng gitu. Oke, jadi kalau manfaat pada remaja di sekitar kita tentang Duta Genre itu bagaimana, Wi? Kalau manfaat kepada remaja itu yang pastinya mendapatkan informasi juga gitu yang baik, kayak remaja tuh gini tuh tentang kekerasan seksual, tentang pernikahan dini, aku harus ikuti ini, nggak boleh ngikutin yang negatif gitu. Mengarah ke hal yang positif pokoknya. Karena banyak sekali remaja saat ini belum mengetahui ya, Wi, belum mengetahui apa itu pernikahan dini, apa itu kekerasan seksual gitu. Makanya perlu banget edukasi dari Duta Genre. Ya. Bahkan juga sekarang itu SD udah merokok, udah minum, itu udah parah banget. Apalagi SD, jadi sangat Duta Genre ini sebenarnya itu sangat berperan penting ya bagi remaja-remaja yang ada di Buleleng, Kabupaten Buleleng. Bukan hanya di Kabupaten Buleleng juga, tapi seluruh dunia. Indonesia Indonesia gitu. Oke,
Dwi, ternyata kita udah lama banget ya nih ngobrol-ngobrol nih, Udah lama ya? terasa. Berapa menit ya? Udah berapa menit nih? 1 jam. 1 jam kali. 30 menit ya kurang lebih ya. Lebih. Gak kerasa ya, Wi, karena Gak kerasa sih. terlalu asik dan juga terlalu banyak informasi yang aku dapatkan dari Dwi saat ini, Iya. karena dari genre juga ya. Nah, karena sudah lama nih, Wi. Sudah lama ya. Kita tutup yuk. Aduh, langsung Dan- ketemu yuk. Kok to the point banget aku ya. To the point banget. Nah, Dwi, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Dwi sudah meluangkan waktunya, apalagi dengan kesibukan sekolah, kesibukan dari genre juga, tapi Dwi bisa menyempatkan waktu untuk hadir ke ruang podcast untuk Iya. bisa memberikan informasi-informasi kepada aku, kepada sobat Semanser di rumah, Iya. karena itu juga sangat bermanfaat sekali ya, Dwi. Karena bermanfaat. Ya, jadi Sobat Semanser, perlu kita ketahui bahwa saat ini remaja itu adalah fase-fase ya, Iya, fase. fase-fase yang sangat rentan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Yang gitu. tidak baik ke arah negatif lah. Walaupun remaja itu sudah tahu sebenarnya apa dampak negatif dari hal-hal tersebut, misal seperti merokok, minum minuman keras, dan juga kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Karena itu pergaulan bebas Ya, ya. pergaulan bebas apalagi karena kurangnya edukasi. Maka dari itu di sini Dwi sebagai duta genre pastinya sangat berperan penting bagi remaja-remaja di luar sana, apalagi kita itu harus memanfaatkan waktu remaja kita dengan sangat baik, merencanakan masa depan dan juga menentukan pilihan karena Mencari pengalaman yang hal positif. ya, tentu saja kita soft skill ya. Ya, soft nah, skill. mengembangkan soft skill juga teman-teman. Jadi gitu ya. Kita harus memanfaatkan masa remaja kita dengan sebaik mungkin karena jika tidak sekarang, maka kapan lagi? Karena masa remaja ini hanya kita temui satu kali dalam hidup, Sekali dalam gitu hidup. teman-teman. Tidak bisa diulang. Ya, tidak bisa diulang lagi. Nah, Dwi, akhir kata aku ucapkan terima kasih banyak kepada Dwi karena sudah berkunjung di sini setelah sekian lama ya, Sekian Dwi ya. lama ya, berapa tahun ya? Berapa tahun? Gak ada sih, Berapa setahun. bulan? Berapa bulan? Oke, jadi Sobat Semanser, masih ingat nggak Dwi kamu jargon sobat Masih di agak ya? podcast Semanser? Sedikit lupa ya, karena Lupain, jadi saking lamanya. Milenial, Intelligent, berbudaya. Oke, jadi jargon sama-sama yuk. Oke. Jangan lupa isi salam genre di Ya, akhir. boleh. Podcast Semanser, Milenial, intelligent, berbudaya. Salam genre. Salam. Oke, maka dari itu saya Putri Raju dan Saya bersama Dwi. pamit undur diri. Bye. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.